Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Danang, teman lama. Beliau banyak mendukung di dalam kegiatan-kegiatan kami, terutama juga kami disupport oleh dari jenis budaya Pak Arif, kemudian Pak Ferry, Pak Krisna, dan banyak sekali. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eka dari Dinas Pariwisata yang juga melalui Ibu Rini dari pariwisata juga banyak mensupport kegiatan kami pengembangan pariwisata. Lalu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, biasanya Pak Andi ya dari OSS itu yang membangunkan kami, memberikan pengertian yang banyak tentang UMKM, sehingga kegiatan kami diberikan nomor induk berusaha. Maka nampak di depan Bapak dan Ibu ada hasil craft atau kerajinan dengan UMKM Pancasila ekonomis ya, berangkat dari masyarakat sekitar di daerah Gelondong dan sekitar ini, bergerak untuk melakukan kreativitas di luar jam-jam pekerjaan mereka. Ini luar biasa karena waktu itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Pak Lurah Purwo Binangun. Ini agak berbeda Pak Danang. Pak Lurah ini pada waktu dulu saya masih warga negara Magelang, tetapi setiap saya membuat kegiatan, beliau langsung meng-ACC. Selalu pada Ibu Hari juga. Ibu Hari ini tidak hanya bicara soal kampanye, tetapi beliau adalah salah satu figur dari masyarakat Dusun Gelondong ini yang selalu mensupport. Semoga di fraksi PDI terutama ya di kebudayaan bisa terus berjalan, berkembang, dan tidak hanya di seni-seni tertentu, tetapi di seni rupa secara umum, baik itu dari seni lukis, seni patung, seni grafis, kemudian seni interior, kemudian desain interior, desain komunikasi visual, kemudian ada kriya kayu, kriya logam, kemudian tekstil atau batik, kemudian banyak juga, termasuk yang ditinggalkan oleh leluhur kami adalah batu, seni batu dan seni gerabah. Saya berharap bahwa pengembangan ke depan pemerintah daerah banyak menangkap potensi-potensi dari masyarakat di sekitar Sleman. Maka kami beri nama Sleman Wall of Art 1 ya, itu. Jadi hari ini adalah sebuah peristiwa seremoni yang kami agendakan dalam waktu 1 tahun untuk menghemat Pak. Jadi pembukaannya ini nanti bulan Juni kami akan mengadakan pameran terus Juli, Agustus sampai Desember. Mudah-mudahan dari Pak Danang, kemudian didukung Bu Ari, kemudian dari Dinas Kebudayaan mensupport kami. Pameran akan berjalan terus, tetapi pesertanya berganti, hanya khusus untuk teman-teman kreator atau teman-teman yang kreatif dari Kabupaten Sleman. Untuk sementara ini, Nyun Sewu ini masih di Sleman Utara, baik itu dari Cangkringan, ada Pak Supriyanto dari Cangkringan, dari SMK Cangkringan, SMK 1, kemudian ke Pakem, Pakem ini banyak sekali. Kemudian di Turi ada Mas Nur. Mas Nur ini bersama istrinya Mbak Gini, ya itu ada peserta, ada daftarnya.
itu ahli mengolah sampah plastik. Dan sampai sekarang dan kemarin juga mewakili Kabupaten Sleman untuk semacam lomba lingkungan hidup itu diwakili oleh Ibu Dini dan Mas Nur yang terkenal dengan rumah sampah. Nanti bisa disaksikan karyanya. Cuman yang produk-produk hasil pekerjaan untuk seni terapnya seperti tas, kulit, sepatu itu kemarin sudah habis terjual, jadi tidak bisa kami lampirkan. Kemudian dari Turi, dari Pakem ada Mas Hana. Mas Hana itu letak rumahnya di belakang pabrik garment. Itu ada studio patung dan proyek-proyek mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka itu banyak sekali dan belum tersentuh oleh Pak Hana. Itu. Kemudian di Candi Binangun juga ada Kak Encok. Ya, Kak Encok ini seorang fotografi. Kemudian dia juga ahli di bidang digital art dan juga banyak sekali memberikan informasi tentang perkembangan IT, di mana beliau seperti yang dipesankan oleh Bapak Jokowi bahwa masa ke depan ini tidak bisa lagi kita hanya bicara manual-manual saja, tetapi dunia langit pun perlu dipelajari juga. Kemudian dari Godean itu juga ada namanya Mbak Niken. Mbak Niken ini sudah melalang buana, Pak. Itu warga kita di Keronggahan. Ini pameran Jepang pertama dengan karyanya yang dilahirkan dari bagaimana seorang anak tunanetra bisa menikmati hasil atau bentuk-bentuk dari apa yang ada di lingkungan kita, baik itu ayam, permainan anak-anak, kadang yang tunanetra itu juga ingin mengetahui apa isi dunia ini. Tempat kami juga ada Mas Pari Atmojo, ini kecelakaan tahun 2009 dan sekarang sejak 2009 tidak bisa melihat. Tetapi semangat untuk berkarya, lukisannya, kemudian patung itu dia kerjakan. Mas Pari Atmojo, ini juga warga Gelondong. Kemudian ada Mas Salim Harama, dia anggota dari artis Mood and Food, jadi melukis dengan mulut dan kaki karena tidak memiliki tangan. Itu. Dan masih banyak lagi yang akan kami tampilkan di bulan-bulan berikut dari teman-teman yang memiliki kemampuan atau kehendak untuk berkarya, tetapi terbatas di dalam ruang-ruang semacam galeri. Jadi kami menyediakan galeri ini secara gratis. Kemudian ada juga di sini ada yang namanya Mbah Guntur Songgolangit, seorang dalang. Ini kami pajang karena Pak Guntur ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi di sini, yaitu Bupati Otodidak. Jadi kami juga punya birokrasi, Pak. Birokrasi kami, pimpinan tertinggi kami itu Pak Guntur Songgolangit. Kemudian ada Mas Ferry. Mas Ferry ini dia ahli fisika. Kalau di sini teman-teman memanggilnya Pak Profesor Ferry. Pak Ferry ini dari Pules. Jadi karyanya itu semacam organik art. Organik. Mungkin di telinga kita masih asing. Tetapi beliau seorang yang tinggal di desa, tapi jangkauan berpikirnya sudah berkomunikasinya dengan para ahli dari Jerman dan dari Austria. Nah, itu. Jadi nggak main-main juga. Dan banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami hanya ingin menyombongkan diri bahwa Pak Danang ini punya rakyat di Gelondong, kumpul di Gelondong dari berbagai macam daerah.
termasuk kegiatan dari Ucok-Usung Nusantara ini di bawah pimpinan Bapak Abdon. Ini juga menjadi semangat kami ketika kami berkarya on the spot, ya, mereka memainkan musik, kami melukis. Jadi kaitan hubungan antara integrasinya seni suara, seni tari ini ke seni rupa. Saya juga lupa mengenalkan namanya Pak Bagus Tejo. Dia seorang dalang dari kemampuannya banyak di wayang beber. Itu nanti bisa disaksikan wayang bebernya. Kemudian dia juga pandai atau empu keris. Nanti juga bisa ditampilkan, bisa disaksikan kerisnya. Itu banyak Pak, ada Pak Ari. Semua mungkin apa yang kami tampilkan sesuatu yang baru, bahwa seni rupa tidak hanya seni lukis. Untuk bisa dikoreksi dari Dinas Kebudayaan bahwa bagian dari lokal jenius kita memiliki sebuah semangat yang dilahirkan dari Ki Hajar Dewantara, Tukuri Handayaninya dengan cipta karya, cipta karsa rasa ini menghasilkan karya. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan kami ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam agenda 1 tahun. Dan pada hari ini juga untuk memperkuat ekonomi dari kalangan kawan-kawan kesenian, kami yang berkumpul di sini, kami menyediakan souvenir. Kalau yang lukis itu harganya 300.000, yang patung itu harganya 600.000. Kalau yang sepatu yang di dalam nanti sepatu kulit karyanya Mbak Niken yang dilukis itu harganya sepasang 3,5 juta. Itu kalau bagi Mbak Ari kecil. Kemudian untuk memperkuat lagi, saya di samping UMKM, kami punya semangat untuk berkumpul. Cara sarana berkumpul adalah ya kongko-kongko sambil ngobrol budaya. Itu kami membangun usaha kopi. Dan usaha kopi ini monggo kalau menikmati order itu kopi sambil minum kopi, ngobrol-ngobrol soal tradisi dan kebudayaan, tambah lagi aliran kepercayaan. Itu yang kami miliki, dan kami juga masih konsisten di lingkungan hidup. Monggo menyaksikan kapan-kapan kalau punya waktu luang bagaimana masyarakat Gelondong menata bantaran sungai, vegetasinya itu semacam kalau dalam dunia seni environmental art. Asik, bagus, mendidik, edukasi ya. Jadi kita punya kekuatan, tetapi untuk dijadikan pariwisata nanti dulu. Kan begitu, kami mempersiapkan pelan-pelan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Harapan saya semoga Bapak Ibu semuanya itu diberikan rahmat, kasih, dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berkati
sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Buddha Dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan dan sudah hadir bersama kita semuanya, yaitu Bapak Rektor ISI Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Subur Raharjo. Ada? Belum? Oke. Yang kami hormati Rektor UI Yogyakarta hadir. Bapak Profesor Dr. Wahtul Wahid atau Nondrok sudah hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa yang kami hormati rekan-rekan saya ini dari DPRD Kabupaten Sleman, ada Mas Dedi Kusuma dan Mbak Arimoti. Fraksinya nggak usah saya sebutkan, dari bajunya sudah kelihatan. Itu ya. Yang kami hormati pula Bapak Panelu Pakem, Pak Rahmat Herinawan, ada Pak Lurah Purwobinangun, Pak Heri Swasana, hadir pula di sini Sekretaris Kebudayaan Bapak Arif Marwoto dan juga Mas Ferry dari Dinas Kebudayaan. Wah, sorry Mas, boleh telat jadi kita dulu. Dan juga yang kami hormati tentunya Bu Turun, juga Pak Tuan Rumah, Pak Budi Sulistyo, juga tentunya panitia pada sore hari ini Ibu Widya Gatra. Tidak lupa yang kami hormati dan juga kami banggakan tadi yang sudah memainkan alat musiknya, teman-teman yang ada di belakang saya ini, matur nuwun. Ada cerita sedikit yang membanggakan bagi saya bahwa ternyata teman-teman yang memainkan musik ini tadi berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Betul ya? Dari mana saja? Gorontalo, Dayak. Nah, ini menunjukkan bahwa kebinekaan Indonesia ini sekarang perwakilannya ada di sini. Inilah yang menjadikan saya bangga, tentunya bagian daripada untuk mengamalkan Pancasila, terutama sila-sila yang ada di Pancasila tersebut. Saya jadi ingat kalau Pancasila Mas Budi Sulistyo ini kan punya membuat Garuda, masih membuat patung Mas? Masih. Itu yang menjadikan bahwa Pancasila itu tidak akan lepas dan tidak akan punah di Indonesia karena senimannya di sini. Karena itu nomor satu, baik itu seniman, budayawan, apapun, sehingga kita berada di dalam satu bingkai keanekaragaman. Pertama tentunya tidak lupa, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan sore ini masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini di Tirta Kelapa Art Space dalam rangka pembukaan pameran seni Sleman Wall of Art yang pertama. Ini merupakan satu kebahagiaan saya bersama beberapa perangkat daerah ada di sini, Pak Peneru, Pak Lurah, dan beberapa dari kepala dinas, bahkan dari rektor UI juga hadir ini untuk bisa melihat secara langsung terkait dengan pameran seni. Ini merupakan suatu bukti bahwa ternyata di bagian utara Kabupaten Sleman ini ada satu galeri di mana yang lukisannya ini memang menjadikan suatu hal yang membanggakan karena tadi disampaikan Pak Budi Sulistyo, senimannya di sini kebanyakan seniman dari profesinya otodidak, bukan dari akademisi, sehingga menunjukkan bahwa seni itu siapapun bisa belajar dan bisa untuk memberikan suatu seni. Jadi kita nggak usah malu kalau kita memang ingin concern. Saya kira juga siapapun bisa memberikan tulisan seperti ini. Saya lupa dulu kesini tahun berapa ya masih di sini. Tapi intinya belum semewah inilah. Tapi sekarang sudah mewah. Berarti perkembangan seni di sini itu ya, jalan dan cepat. Belum ada 5 tahun saya jabatannya belum habis, paling berapa tahun yang
Iya kan? Karena saya waktu itu sudah jadi atau belum lupa saya. Oh mau jatuh. Nah, ya kampanye. Tapi ini bukti bentuk komitmen saya setelah jadi saya ikuti. Orang ini memang butuh itu ya Mas ya. Jadi ini satu bentuk komitmen, apalagi saat ini kami diamanai oleh masyarakat Sleman, sehingga apapun itu golongannya, agamanya, profesinya, ya harus kita hormati. Apalagi dengan seniman yang mungkin tidak asing lagi, walaupun saya tidak bisa melukis, tidak bisa mematung, tapi sering berdiskusi dengan para seniman tadi. Jadi satu hal yang selalu saya ingat terhadap seni lukis ini, bahwa seniman seni lukis ini kalau melihat dinding itu tidak ada apa-apanya alias putih semuanya, dia itu katanya menangis. Karena ini harusnya apa ya, space, tempat untuk bisa berekspresi. Mengapa tidak diberi lukisan, mengapa tidak diberi gambar, sehingga hanya polos saja. Kata seniman ini, saya menangis Pak, dinding-dinding ini bisa untuk mengungkapkan hati nurani saya loh Pak. Karena biasanya orang melukis itu kan curahan hati Pak katanya gitu ya. Apalagi kalau melukis dengan konsentrasi, dengan rokok dan kopinya itu lebih bagus. Benar Pak? Makanya saya tadi izin profesor saya untuk merokok, biar saya sambutannya ada inspirasinya. Tapi kopinya belum saya minum Pak, karena hanya saya yang dibuatkan. Nanti kalau profesor marah, wah saya keselah. Gitu. Sehingga ini suatu suatu istimewa bagi saya di sini di Tirta Kelapa Art Space mengadakan salah satu pameran seni Sleman World of Art yang pertama. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Monggo mungkin nanti ada pendampingan dari dinas terkait ya, kebudayaan dan pariwisata, karena ini juga bagian dari kekayaan Sleman, dari teman-teman seniman Sleman juga yang perlu kita dampingi, sehingga ke depan ini bisa menjadi nasional, bahkan bisa menjadi internasional, sehingga sedikit banyak tadi yang dikenakan oleh Mas Budi Sulistyo ini bisa membawa nama Sleman. Ini yang buat patung Garuda siapa? Mas Budi Sulistyo. Pemain mana? Pakem tepatnya ya kayak Pak Jalan Patung itu kita. Itu yang tidak sering, kadang tidak kita duga, tapi tahu-tahu kalau sudah menjadi nasional baru menjadi pembicaraan orang lain. Nah, inilah yang menjadi harapan kita, bahwa ternyata ini Sleman mempunyai banyak seniman dan budayawan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengundang kami di sini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semuanya, menjadi semangat untuk berpadunya antara para seniman dan budayaan dengan pemerintah untuk bisa memadukan kekuatan energi seni ini untuk bisa mengangkat Kabupaten Sleman menjadi kabupaten yang bisa dikenal di dunia nasional dan internasional. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangan kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Bupati yang saya hormati, sungguh merupakan kebahagiaan di tempat ini menjadi salah satu tempat budaya yang bisa dikembangkan di Kabupaten Sleman ini. Di masa mendatang saya melihat teman saya namanya Gus Budi Sulistyo ini memiliki kemampuan adaptasi dengan budaya-budaya yang lebih kompleks. Artinya itu menjadi salah satu seniman yang bisa dimiliki di daerah sini. Saya pikir nanti Sleman akan memiliki salah satu tempat yang cukup cukup disegani sebenarnya, bukan di nasi ini tapi disegani. Mungkin tepuk tangan buat Mas Sulis dan Alhamdulillah alamin, dihadiri juga dari juga Ibu Bupati dan teman-teman yang
sore hari ini sungguh luar biasa. Mohon maaf tadi saya sangat terlambat karena ternyata Pak Sulis itu HP-nya tidak dibawa. Saya itu ragu-ragu jadi apa tidak. Dan alhamdulillah jadi. Saya pokoknya kalau nggak sini daripada disengeni, saya itu takutnya sama Pak Sulis itu. Pak Sulis ini pun saya rektor Bapak, tapi saya takutnya sama Pak Sulis kalau daerah sini. Jadi begini, saya melihat bahwa tempat ini bernuansa bernuansa magis ya. Kalau di sini pasti bau dupa. Kadang-kadang bermitin mungkin. Dan saya yakin lukisan-lukisan yang dihasilkan daripada para seniman yang dikelola oleh Pak Sulis ini memiliki sesuatu yang tersendiri. Jadi ada nilai magisnya. Jadi kalau membeli lukisan di daerah sini itu memiliki kekuatan gitu. Ini jualannya kayak gini Pak berarti. Amin. Amin ya. Ya insya Allah menjadi destinasi wisata salah satunya di wilayah sini. Jadi berkesenian itu adalah bagaimana mengekspresikan diri seseorang. Namun yang namanya seni kreativitas saat ini adalah sangat mendukung program pemerintah. Jadi negara itu yang semakin banyak orang kreatifnya itu semakin maju. Negara atau wilayah yang semakin banyak kafenya itu berarti kreativitasnya maju. Karena apa? Orang berkumpul di kafe itu membuka omong-omongan, kadang-kadang tidak punya ide apapun dan rumah begitu ketemu temannya, oh bikin ini aja. Kalau begitu bikin ini aja. Akhirnya muncul ide kreatif yang dari para seniman, para mahasiswa, para masyarakat di situ karena kafe. Jadi semakin banyak kafe itu semakin menyenangkan. Ngobrol itu ngopi udut, kemudian muncullah ide-ide baru. Nah tempat ini pun bisa menjadi salah satu wadah untuk mengekspresikan ide-ide baru itu. Ya, kami berharap tempat ini tetap menjadi salah satu tempat munculnya seniman-seniman baru yang dimiliki di tertangan zaman. Saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang bisa disampaikan. Moga-moga tempat ini terus bisa berlangsung, mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan menjadi satu destinasi yang yang bisa diandalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fari, sehat? Sehat. Sehat, baik. Apa namanya? Dari langit. Ya, ini. Tes. Baik. Selamat sore Mas Fari. Jadi kita dalam rangka wawancara barangkali ya, mudah-mudahan ini kita lancar
Dan di sore hari ini teman-teman kita mendapatkan ilmu pengetahuan nanti apa yang akan dijelaskan oleh Mas Farid. Baik, boleh mungkin kenalan terlebih dahulu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mansur. Saya lahir di Solo 57 tahun yang lalu. Dan saya mengalami kecelakaan. Akhirnya saya mengalami kebutaan tahun 2009, tepatnya bulan ini. Dan kebutaan saya itu saya butuh proses untuk melawan diri dalam beban secara pikir maupun rasa yang saya alami saat itu. Sehingga akhirnya saya menemukan apa yang terjadi pada diri saya adalah bukan karena salah siapa-siapa, karena salah saya sendiri. Dengan begitu saya berarti harus punya konsekuensi dalam keadaan kita seperti ini. Akhirnya saya bertanya, dalam keadaan seperti ini apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ada yang saya lakukan kecuali pada saat itu kegiatan saya karena saya sudah tidak bisa melihat, saya hanya mendengar. Maka Mas, apakah Mas Farid itu betul-betul tidak melihat atau masih ada kelihatan cahaya begitu yang dimaksud? Yang dimaksud butanya itu seperti apa, Mas? sama sekali tidak melihat, cahaya sedikit pun tidak melihat, benar-benar gelap sama sekali. Dan menurut medis sudah tidak bisa disembuhkan. Begitu. Nah, lanjutkan. Dari situ saya mendengar sebagai media hiburan saya adalah saya mendengarkan radio. Dari radio itu saya mendengar ya berita politik dari RRI, terus dakwah dari para pemuka agama dan terutama rakyat. Dari situ saya mengambil hikmah dari semua cerita itu, akhirnya bergerak lagi pada diri saya. Kenapa saya tidak melukis? Karena dulu saya alumni musisi angkatan 87. Kenapa saya tidak melukis lagi? Saya mulai tahun 2013 saya mulai mencoret-coret, akhirnya supaya memacu diri saya untuk bisa berkarya lagi. Coret-coret itu di kertas atau di apa, Mas? Oh, di kertas ABS itu sampai habis kemarin. Setiap hari saya coret terus. Akhirnya kebetulan kawan Setiawan datang, dia mendukung, mensupport, terus coba sekarang pakai cat air, coba sekarang pakai kanvas. Kebetulan teman ini ke Jogja, ketemu sama Mas Pak Budi Sulistyo, pemilik galeri Kera Kelapa Art Space Galeri ini. Kemudian terjadi pembicaraan, akhirnya beliau menyediakan untuk memfasilitasi saya pameran tunggal di Kera Kelapa Art Space ini. Itu terus saya lakukan. Akhirnya sampailah saya di sini, ya antara ragu, jangan begini, ketakutan terhadap diri sendiri, grogi dan sebagainya, itu harus saya terus lawan. Saya akhirnya karya demi karya saya lahirkan. Kemudian di dalam saya berkarya ini pun saya menghadapi satu ketidakmaksimalan. Karena saya harus menyesuaikan, saya sadar sudah tidak bisa melihat lagi. Terus apa nih karya saya ini supaya mewakili apa yang saya rasakan. Akhirnya dari cerita wayang, dari cerita
para empu itu yang saya dengarkan di radio apapun itu, saya dapatkan hakikatnya, esensinya, dengan murahnya. Oh, saya putuskan untuk mengambil tema hidup dan kehidupan. Jadi saya mencoba, saya teringat apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang nang, ni, no, nga. Apa itu? Saya mulai coba praktekkan, dan itu akhirnya menjadi metode cara menulis saya Indonesia. Apa yang dimaksud nang? Nang adalah menang. Menang itu tidak hanya raga. Jadi panca indera kita menenangkan, kita diamkan. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hidung tidak mencium segala bau, mulut tidak menatap. Setelah fase 6 ini saya lewati, saya masuk kepada fase selanjutnya, yaitu nim, running. Running itu apa? Karena ketika kita diam, di dalam pikiran kita banyak berkumpul angan-angan, imajinasi, ide, keinginan yang dari hati itu harus diungkapkan. Ketika semua yang saya pikirkan dan saya rasakan ini mampu kita ungkapkan, saya berarti masuk pada fase ning, itu tadi, mening. Nah, di dalam mening ini saya ikuti terus. Ada apa di sana? Akhirnya dari dalam diri saya, rasa yang saya rasakan, rasa terdalam yang di dalam diri saya itu membawa saya kepada fase nung. Nung itu dunung, sampai tahu. Di dunung di dunung itu ditunjukkan. Dunung itu nyampe. Di fase itu rasa saya ada kegelisahan, ada energi yang mendorong saya untuk menggerakkan tangan saya, mencoretkan warna garis di atas kanvas. Itu terus saya ikuti sampai kegelisahan atau energi yang ada di dalam diri saya itu berhenti. Ketika itu berhenti, berarti karya saya sudah selesai. Saya masuk kepada fase menang. Jadi dari metode ini ada permenungan, perlendingan, dan permenungan. Itulah metode yang mendasari saya untuk berkarya. Oke, berapa lama proses dalam perlindungan tadi gitu ya, yang proses Mas Pari sampai kepada kemenangan tadi itu, berapa lama ininya? Masalah waktu itu tidak relatif, kadang cepat, kadang juga lama, dan bisa saya sambung esok. Gitu. Karena di dalam proses ini dengan metode saya ini tidak bisa dipaksakan. Kalau saya memaksakan, berarti saya menggunakan kesadaran pikir dan kesadaran rasa. Maksudnya nanging nung itu dilakukan dalam setiap berkarya atau itu ada proses sebelumnya gitu? Permenungan yang itu. Ya, itu saya lakukan setiap berkarya. Sekarang ya berkarya. Ya. Tapi sebelumnya pada akhirnya ingin mengungkapkan menjadi sebuah karya itu ada proses tersendiri nggak untuk hal itu? Kalau itu yang sebenarnya saya hanya diam. Saya banyak diam. Ya, ketika diam itu berapa lama kira-kira Mas Pari melakukannya gitu, sehingga mendapatkan inspirasi atau? Kalau sekarang bisa cepat, bisa mungkin 5 menit, 10 menit, atau berada juga bisa 1 jam.
Ini sekarang proses. Tapi sebelumnya untuk mencapai proses ini saya juga dengan kesadaran pikir dan kesadaran rasa. Yang sekarang ini saya lakukan. Jadi gimana ya? Sudah tidak lagi sadar diri. Sadar diri, kesadaran pikir dan kesadaran rasa itu kita singkirkan. Ketika berkarya. Iya. Karena kalau dengan kesadaran pikir dan kesadaran rasa kita tidak akan sampai kepadamu. Begitu. Oke. Saya kira ini kan bagian dari konsep berkarya ya. Ya. Apakah karya-karya yang dilahirkan itu sesuai dengan keadaan saat ini atau karena moodnya sendiri gitu? Jadi sebelum mencapai fase ning itu tadi ada keinginan, ada angan-angan, ada imajinasi, ada bayangan yang semua penuh di kepala kita. Nah, dengan diungkapkan itu bisa yang ada di kepala dan dirasa di keinginan itu tersaring sehingga keluar ini yang menjadi tema atau keseluruhannya tersusun karena sudah masuk itu tadi didulungkan menjadi tersusun atau sama sekali yang ada di pikiran dirasa saya sudah tidak ada lagi lahir yang tadi itu. Oke, berarti kan sampai saat ini udah berapa lama itu Mas Fari mendapatkan pengetahuan yang original barangkali ya atau bagaimana ya? Kalau saya katakan itu original karya saya, karena saya belajar dari mana, belajar dari tokoh-tokoh agama, terus dari satu peristiwa dan mungkin orang tua dulu kesannya itu saya cari semua. Kok akhirnya ketemu. Nah, seperti itu. Jadi itu karya original. Ya. Maksud saya mungkin ini ditemukan setelah Mas Fari dalam keadaan buta gitu ya. Ya. Jadi ini konsep di mana Mas Fari itu menemukan bagaimana caranya supaya rasa atau ekspresinya muncul begitu ya. Iya. Jadi ini Mas. Saya mengalami kebutaan. Ketika saya memaksakan melihat, saya nggak bisa. Berarti saya di dalam keterbatasan. Keterbatasan itu menyiksa saya, membebani saya. Maka saya membebaskan keterbatasan itu. Karena saya sudah tidak menggunakan mata. Apa? Rasa. Mata batin. Ya, bisa dengan mata batin atau rasa terdalam nurani. Nah, rasa itu saya gali terus ke dalam diri saya sehingga muncullah karya-karya sekarang yang saya ciptakan ini. Sekarang sudah berapa karya yang diciptakan setelah menemukan konsepnya yang tadi? Kurang lebih 50 karya. 50 karya dari tahun? Dari 2013. Ya. Itu karyanya di atas kertas semuanya atau di awal-awal di atas kertas, kemudian ke kanvas. Di awal-awal kanvas saya belum sampai kepada metode ini. Masih kesadaran pikir dan kesadaran rasa tadi. Nah, di situ saya mengalami keterbatasan, sudah tidak bisa lagi. Maka itu semua yang membuat saya merasa terbatas saya singkirkan. Kanvas di depan saya putih ini adalah tempat kebebasan saya.
saya ingin merdeka di atas kanvas itu tanpa batasan-batasan yang saya punya. Maka saya bebaskan dengan rasa takut. Betul. Ya, sejak tahun kapan berarti mendapatkan kesadaran bahwa keterbatasan itu harus disingkirkan? Kalau bisa dikatakan ya mulai 2021 loh. Itu mulai menyingkirkan menyingkirkan keterbatasan. Ya, keterbatasan karena tidak melihat Iya. itu disingkirkan. Iya. Nah, sementara Mas Pari sendiri kan sadar gitu ya, tidak dapat melihat ya. Lantas bagaimana Mas Pari itu mencari warna ya, mencari bentuk, begitu kan? Ya karena dalam melukis itu tentu kan warna itu menjadi salah satu komponen penting saya kira kan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana itu pengalamannya? Awalnya saya menggunakan banyak warna. Karena banyak warna itu saya harus mengingat dan banyak yang lupa. Itu kan menjadi keterbatasan. Maka saya sebutkan saya hanya menggunakan warna primer, merah kuning dulu, terus gelap-gelap hitam putih. Itu biar nanti tercampur masalah bentuk, masalah goresan, masalah kata yang terpapar tersaji di dalam kanvas itu yang menurut yang saya rasakan itu tadi itu hampir di luar kesadaran. Saya harus mencoba seperti ini, saya harus nambahi ini, itu tertutup dengan sendirinya. Begitu. Oke, ini ketika melukis itu, ya kan, Mas Pari kan memberikan bentuk gitu ya. Bentuk ada macam-macam bentuk lah, terus ada beberapa tulisan di dalam lukisan Mas Pari itu kan. Nah, apakah itu secara spontan atau memang sebelumnya udah ada rancangan sendiri gitu? Tidak, itu spontan dan tidak saya rencanakan. Ketika saya menggerakkan tangan saya, tiba-tiba, saya di sini saya kasih tulisan Jawa. Di sini angka. Itu pesan yang mau saya sampaikan. Dan saya memaksakan angka-angka itu menjadi huruf. Misalnya saya ingin menulis rasa, saya cukup kalau mau pakai angka, saya gunakan 2, 4, 5, 4. 2 itu R, 4 itu A, 5 itu S, 4 itu A. Jadi sama, ya agak sedikit perhatian supaya tulisan Jawa itu tidak hilang, maka saya tuliskan tulisan Jawa di situ, huruf-huruf Jawa gitu. Baik, apa namanya? Kita saat ini kan kita di dalam Mas Pari terlibat di dalam pameran Sleman Wall of Art ya. Itu pameran sebelumnya, apakah Mas Pari pernah pameran? Sebelum ini pameran tunggal pertama saya juga di sini tahun Agustus 2001 ya. Itu tadi seperti yang saya katakan di depan, akhirnya lawan jalan ketemu Mas Bambang Sulistyo, saya dikasih ruang, dikasih kesempatan, diberikan fasilitas untuk pameran di sini Agustus 2001. Kemudian pameran yang ada di Tepa Kelapa Arts Gallery ini saya sampai hari ini. Oke, mungkin pada pameran tunggal itu temanya apa ya? Apakah khusus ada
khusus begitu Pak, temanya tentang apa bisa cerita? Kalau tema tidak ada, tapi yang jelas ini pameran tunggal saya sebagai seorang difabel yang tunanetra. Saya berkarya, saya ingin membagikan semangat kepada siapapun, baik yang otodidak ataupun yang difabel, bahwa kita bisa berkarya meskipun dalam keadaan terbatas apapun, itu bisa. Maka isi dari lukisan-lukisan saya tentang hidup dan kehidupan, tentang bagaimana mencikapi, tentang kalau di Jawa ada di namanya rasa panroso, rasa rumoso, sejati rasa jati. Nah itu tujuannya untuk menyemangati bahwa ini bisa kita. Jangan putus asa, jangan merasa gagal, masih bisa kita bersatu. Itu maksudnya. Nah, semoga semangat itu bisa ditangkap kepada saudara-saudara semuanya. Gitu. Itu pada saat pameran itu, pada saat pameran tunggal itu, perasaan Mas Fahri seperti apa? Selama ini tidak berkarya, gitu kan, tidak menghasilkan yang Mas Fahri sendiri kan lulusan dari Institut Seni Indonesia ya? Ya, maksudnya sebelumnya bisa melihat, terus tidak bisa melihat, dan di situ tidak berkarya kan? Tidak. Nah, ketika pameran, lalu perasaannya seperti apa gitu? Perasaannya sangat terbeban sekali. Rugi, minder, jangan begini, jangan begini. Itu sudah luar biasa. Tapi saya coba membangun diri saya dengan saya urai kekurangan saya. Iya ya, ternyata di depan umum itu nggak gampang. Ternyata ngomong di depan umum itu nggak gampang. Ternyata di kamar itu untuk menjaga nggak gampang. Itu apa bayangkan? Saya nggak bisa lihat saya di video diam-diam atau gitu. Itu kan menjadi keterbatasan, menjadi beban. Itu yang saya lakukan akhirnya ketemu saat ini dengan metode saya melukis itu. Oke, jadi ada mungkin selama ini sendiri terus bertemu banyak orang gitu ya, dan bisa berkarya, bisa dilihat orang gitu kan. Nah, sementara Mas Fahri sendiri kan nggak bisa melihat karya Mas Fahri, ya kan? Ya. Nah itu gimana? Mungkin bisa bercerita. Ya. Itu kan juga menjadi kita. Akhirnya saya sadari itu, semakin saya banyak ketemu orang lain, semakin saya banyak ketemu seniman, baik seniman maupun junior, dia memberi masukan, itu semua saya terima, saya tampung. Akhirnya setelah ketemu metode ini, saya juga menciptakan satu wawasan, dan itu saya terapkan di dalam tulisan. Apa? Hidup ini hanya 3 hari. Kenapa? Kita hanya bisa mengingat dan banyak yang lupa. Hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan besok kita hanya mampu berharap. Kalau itu saya terapkan di dalam saya berkarya. Ketika saya berkarya, seolah-olah saya rasakan, saya tahu apa yang terjadi di atas kanvas saya. Oh, ini kurang, mesti ditambah ini terasa. Secara umum nanti tertentu. Begitu kan? Nah, setelah selesai saya mengalami teman-teman, lukisan saya itu saya hanya bisa mengingat dan banyak yang lupa. Dan akhirnya kalau tidak dilihat, apa yang terjadi di lukisan saya tidak tahu. Nah, dan
dan setelah itu terjadi ya nanti saya hanya mampu berharap semoga ada yang senang kan gitu. Nah, itu saya akan. Oke. Mas Fahri lulusan ISI gitu kan? Dulu lulusan dari apa namanya? Jurusan apa? Saya dari desain interior. Oke. Apakah pengetahuan yang dulu diraih di apa namanya di perguruan tinggi itu, ya kan? Ketika saat ini melukis, itu di mana ada aplikasinya gitu? Apakah masih dipakai atau itu semuanya hilang atau bagaimana? Ya, itu saya rasa menjadi beban karena di dalam interior kan butuh garis yang presisi, butuh warna yang harmoni dan sebagainya. Kan nggak bisa lakukan karena saya tidak bisa melihat, maka semua itu saya hilang. Justru saya masuk ke dalam diri saya, akhirnya ketemu metode Baik, barangkali kita akan mencoba membahas ya atau istilahnya membedah karya yang dipamerkan pada saat ini di Sleman Wall of Art ya. Mungkin dari lukisan Mas Fahri yang merah ya apa? Iya. Merah dulu apa yang ini? Merah. Oke, baik. Kita boleh kita melihat bagaimana ada cerita yang terdapat di dalam karya Mas Fahri yang merah ini di kanvas, ya kan? Mungkin dia masih mengingat apa yang ada di sana kayak. Iya. Baik, lukisan yang dominan warna merah ini saya beri judul Mulanya Kita. Itu dialami dari obsesi atau kegelisahan saya diam, saya bertanya kepada diri saya, sopo aku ini, siapa toh aku ini, siapa toh kita ini. Pertanyaan itu ada di dalam pikiran saya, keinginan tahu ada di rasa saya diam. Dia masuk pada mungkin itu tadi, masuk padamu. Saya di dunia pada mulanya, itulah pada mulanya gelap tanpa cahaya. Saat darah bercampur, calon kehidupan baru dimulai dan dihembuskan rohnya, maka jadilah. Jadi ini proses yang dari pembingungan itu saya anggap bahwa inilah penciptaan manusia. Jadi gelap itu awal ya, darah bercampur itu adalah orang tua kita sperma dan sel telurnya bercampur, kemudian menjadi janin dan dihembuskan roh Tuhan, maka janin itu hidup. Jadilah. Ya seperti itu. Itu jadi awal yang maka ini saya beri judul Mulanya Kita. Oke. Lalu di situ ada tulisan-tulisan, apakah itu juga spontan atau memang hanya sekedar untuk mengisi ruang di objek lukisan gitu? Itu bisa dikatakan spontan dan tidak, tapi yang jelas tidak 100% disengaja. Oh, di sini saya harus menuliskan ini. Itu saya tulis dan dihembuskan rohnya, maka jadilah aku. Meskipun tidak jelas terbaca. Iya. Nah, gitu. Oh, gitu. Saya berkata, oh, kok ini kosong ya? Ada yang kosong ya? Berarti ini harus ini, dan itu mengalir. Gitu. Karena saya sudah hilangkan keterbatasan itu dan saya singkirkan semua beban sakit di dalam diri saya,
maka tulisan itu mengalir saja. Gitu. Baik Mas, apa namanya, saya kira memang lukisan ini sangat artistik ya. Mas Farid sendiri mungkin bingung ini sebenarnya bentuknya seperti apa karya ini kan gitu ya. Saya kira ya gambaran apa yang ada di dalam rasa yang terdalam, saya kira itu ya. Karena memang dibuat dengan spontan dan tidak mungkin tidak dipikirkan lebih ini ya, lebih diintapkan dulu. Iya. Dan yang jelas akhirnya bentuk yang terjadi seperti itu dan bentuk itu jujur, tidak ada rekayasa. Ya. Gitu. Oke, apa namanya, untuk karya yang kedua Mas, yang biru, yang di kanvas satunya. Itu Ini boleh dijelasin juga Mas. boleh, ini urutan. Nah, jadi setelah jadi bayi lahir, kita masuk kepada kehidupan. Itu karya yang biru itu saya bercerita tentang kehidupan. Itu air, biru itu air, lautan, samudra. Itu kalau di Jawa lambang kehidupan. Di dalam kehidupan ini ada batasan yang sesungguhnya tidak terbatas. Yang secara sepakat manusia di dunia ini membatasi kehidupan ini dengan apa yang disebut waktu. Waktu tidak ada batasnya karena waktu itu berat, terus berputar 24 jam. Yang membedakan hanya sinar matahari. Jadi kalau yang terkena sinar matahari itu dikatakan siang, di baliknya dikatakan malam, di sisi pinggir yang di sebelah barat dikatakan karena surum samar-samar gelap dan cahaya itu dikatakan maghrib, dan yang di sebelah timur dikatakan subuh atau dini hari. Nah, karena manusia dibatasi waktu, maka manusia di dalam putaran waktu itu akan mengalami mengejar waktu. Ketika manusia mengejar waktu, berarti dia dikejar waktu. Ketika manusia dikejar waktu, maka manusia itu mengejar waktu. Karena waktu itu bulat. Banyak kita dengar, oh aku sehari 24 jam tidak cukup. Ya bisa 48 jam, jadi kita 2 hari sekali. Nah, jadi ini perlu kebijaksanaan. Karena kita dibatasi waktu, tidak ada lagi mengejar atau dikejar waktu. Orang bijaksana akan berjalan seiring dengan waktu. Dan hanya orang-orang yang tepat waktu, dia akan mengalami kemenangan. Saya simpulkan ada jam, ada jarum jam yang semua di iklan jam kan pasti jam 10:10. Nah, itu kan membentuk simbol P, Victoria, artinya kan kemenangan. Hanya orang yang mampu berjalan seiring waktu dan tepat waktu yang akan mengalami kemenangan. Kemenangan seperti apa? Tidak ada berbanding batinnya, karena tidak harus mengejar dan dikejar waktu. Itulah kemenangan. Ya. Jadi saat ini berkarya melukis gitu ya, berkarya seni lah ya, Yes. Mas Fari ya. Karena saat ini Mas Fari juga sudah membuat patung ya. Iya. Ya kan. Ya. Maksudnya bahwa ketika berkarya seni itu juga sebuah kemenangan dari Mas Fari sendiri ya. Iya. Iya. Kemenangan dan kesuksesan. Apa tahu? Sukses. Bagi saya sukses itu adalah ketika kita mampu melewati kegagalan demi kegagalan tanpa sedikit pun kehilangan semangat. Itu namanya sukses. Nah, itu saya alami. Betapa sulit. Kok begini? Wah gagal.
lewat terus, sampai akhirnya ketemu. Gitu ya. Ya, baik Mas Fahri ini sekarang sudah mulai juga berkarya tentang apa namanya, 3 dimensi ya. Yang ketiga dulu. Yang ketiga yang aku. Oh, ada yang ketiga ya, karya yang ketiga. Baik, iya Mas. Boleh diceritakan Mas yang ketiga dulu, karya lukis. Ini berburu Ya. Karya ini berburu tentang lahir, tentang hidup, dan tentang kematian dengan metode ini tadi. Di dalam karya saya yang dominan abu-abu ini, saya beri judul 1.0. Abu-abu apa? Abu-abu itu adalah warna kehidupan ini, karena manusia belum mampu membedakan hitam dan putih kehidupan. Maka abu-abu. Memang warna kehidupan dunia ini abu-abu, relatif. Tidak ada kebenaran di dalamnya, yang ada kebenaran. Nah, abu-abu ini bercerita tentang kematian. Kemana kita kembali? Kepada siapa kita kembali? Di dalam majalah kan, ada surga, ada neraka kan. Nah, dari permenungan dan permenungan yang saya lakukan, ketemu itu. Kita sudah tidak bisa memikirkan, mengharapkan apa yang dinarasikan di dalam cerita selama ini. Tapi itu kesadaran tentang narasi itu kita hilangkan. Akhirnya kita masuk kepada 1.0. Apa artinya itu? Kosong itu adalah tidak ada apa-apa. Tetapi di dalam kosong itu ada yang memiliki. Sering kita dengar di dalam pewayangan atau di ajaran Jawa, golek ana gaye kangkung. Nah, kangkung itu kan cuma bulat seperti pipa. Intinya kan tidak ada. Golek ana susuwe angin. Di mana sarang angin itu? Tidak ada. Sarang angin itu ya di napas kita ini. Yang masuk ke lubang itu kosong lagi. Ada lagi yang mengatakan, ini yang benar ya, ini banyak yang salah. Golek ana kapake kuntul wayang. Yang benar ini bukan golek ana alang-alange kuntul mabuk. Bayangannya, kalau kuntul itu mabuknya banyak, bayangannya ada, kamu. Ya, ada yang mengatakan kalau kapal itu kan bekas kakinya. Wong terbang tidak ada kakinya, kosong. Ada yang mengatakan golek ana kapake kuntul mabuk. Itu tidak benar juga. Mabuk terbang itu artinya menggerakkan sayap. Berarti menggerakkan sayap punya kesadaran, punya keinginan. Tetapi kalau melayang itu sayap tidak bergerak. Dia bergerak dengan ujung paruh menuju pada satu titik. Begitu juga terkait dengan karya ini. Saat kita menghadap sekarang maupun nanti, itu jangan menggunakan gambaran-gambaran yang kita ciptakan anak umum. Biarlah digambarkan oleh yang menciptakan kita. Jadi kita menuju 1.0. Artinya berserah. Terjadilah menurut Anda. Monggo. Ya. Silahkan. Mau diambil sekarang, monggo. Nah, itu pada 1.0 itu. Itulah pintu kemana kita kembali. Nah, kalau kita pernah dengar di ajaran agama kita dikatakan, setelah manusia dibuat dari tanah liat dan dihembuskan roh Tuhan, maka manusia itu hidup. Jadi 1.0 ini kita harus mencari ke dalam diri kita. Siapa sesungguhnya? Kan roh yang dihembuskan itu tadi diri kita. Nah, kemana kita kembali? Pada yang menghembuskan.
Itu semua tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita imajinasikan. Itu kalau di dalam bahasa Jawa dikatakan tangkeno kinolopo, tidak bisa diungkapkan dengan apapun sesungguhnya. Ya sudah, maka kita sujud ikhlas kepada itu dari karya yang ketiga ini. iya. Apa tadi kematian tentang Itu bercerita tentang kematian, dan karya ketiga yang dengan abu-abu ada lingkaran putih, ada titik, itu saya beri judul 1.0. ada apa namanya? Ada kehidupan, ada kelahiran, ya, Ya. kelahiran, kehidupan, lalu ada kematian. Ya. Apakah jadi ini nggak apa-apa ya, saya bertanya apa namanya, ternyata ada kematian gitu ya, padahal kita itu apa namanya, mati untuk hidup gitu ya. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Apa hubungannya dengan mati untuk hidup itu bagaimana apa di karya ini gitu? Ini. Sesungguhnya tidak ada kematian. Ya. Kematian itu secara raga. Setelah raga ini mati itu justru sifatnya sementara raga ini sudah tidak bisa melakukan apa yang menjadi gerak dari jiwa kita. Berarti yang mati itu Raganya. jasad ya. Jasad. Ya. Yang mati raganya jasadnya. Kalau jiwa manusia tidak akan pernah mengalami kematian. Ya. Gitu ya, Mas. Makanya saya bertanya kenapa ini ada kematian gitu, padahal apa namanya, kematian itu jasad tadi dari kelahiran itu ya. Iya. Ya. Bagaimana? Iya, kan ya tadi mati itu hanya secara jasad, secara raga, secara duniawi. Ya. Nah, setelah kita meninggalkan duniawi ini, jiwa atau sukma kita, atau orang mengatakan juga roh, arwah, tidak akan pernah mati. Nah, dia memang harus kembali kepada pencipta. Nah, proses kembalinya setelah kita meninggalkan jasad ini, ya kita tidak tahu. Itu sudah menjadi urusannya yang menciptakan. Begitu. Ya. Berarti apa namanya, ini sangat padat sekali dengan nilai filosofis Jawa barangkali ya, itu mas ya. Ya, ya. Kalau bisa bicara, dan sebenarnya kalau dewasa di logika itu juga masuk. Oke, iya. Pada siapa saja, ya. Oke, saya ingin lebih mengenal lagi mas. Maksudnya kenapa yang digunakan itu konsep tentang nang ningnung apa? Nung nang. Oke, itu dari Ki Hajar Dewantara mas. Iya. Ya, kenapa mas itu tertarik dengan ajaran Ki Hajar Dewantara itu? Ya, karena itulah esensi atau hakikat atau benang merah dan kehidupan manusia yang hewannya itu. Nah, dengan mengetahui itu kita akan tahu sarana yang mati mau mana nanti kita. Nah, dari situ juga akhirnya ketemu. Ini saya mencoba menggarisbawahi, saya coba menyaring, saya coba memahami, saya coba merenungkan, tetapi akhirnya ketemu. Orang itu di dalam hidup ini harus tahu kondone mati atau tandanya mati itu apa. Nah, setelah tandanya mati, yang kedua itu syaratnya mati atau syaratnya mati itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah dunia mati. Kemana tujuan akhir kita mati? Itu juga ada di ajaran Jawa. Jadi kalau tandanya mati, mungkin di kitab suci juga ada diterangkan bahwa kita merasakan dingin dari ujung jari sampai naik terus, ada selasa terbebani, nafas cuma di leher,
dan akhirnya jiwa keluar meninggalkan raga. Nah, supaya jiwa ini kembalinya lurus seperti kondom layang itu tadi, itu ada syaratnya kalau di dalam Jawa, di ajaran Jawa ada syarat, ada 7, yaitu lilo, lali, lurus, lepas, eling, sumarep, langkah. Artinya lilo, relakan semua yang kita tinggal. Lali, lupakan semua yang kita tinggal. Lurus, jangan diangkat, biarlah jiwa keluar dari raga kita. Lepas, berarti bebas kemana? Kemana kita? Di samping eling, akhirnya kita berserah. Ibarat untuk layang itu tadi, kita menuju kepada pencipta, yaitu di kelantungan, keabadian. Baik Mas, saya masih apa yang Mas ambil itu dari ajarannya Ki Hajar Dewantara gitu ya. Terus kita tahu bahwa dia tokoh dari pahlawan nasional ya, sebagai tokoh pendidikan nasional kan. Dan ini sebuah ajaran yang Jawa yang sangat luar biasa ya. Ya kan? Yang apakah saat ini masih berlaku atau di dalam pendidikan kita gitu, saya nggak ngerti ini. Cuman ya mungkin itu bukan, tidak perlu dibahas di sini barangkali ya. Ya kan? Kalau menurut saya langsung nggak langsung ajaran sadar itu masih tetap diterapkan. Karena orang-orang tua kita kan masih katakan nyantol di dalam benaknya, di dalam rasanya. Cuman estafet ke generasi selanjutnya sampai generasi sekarang ini, apakah itu masih terasa, itu yang kita tidak tahu. Makanya ada baiknya itu diajarkan lagi. Tetapi ini dari semua itu adalah apa yang dinamakan pelajaran budi pekerti. Esensi dari budi pekerti itu apa? Esensi dari budi pekerti itu adalah seberapa kita. Karena kita hukum alam. Siapa pabrik menuai, siapa menanam dia manen dan sebagainya. Ya. Jadi apa yang kita berbuat menjadi akibat dari apa yang kita sepakatkan. Sepakat tidak itu sepakat kita. Ya, hukum alam begitu. Baik, berarti masih relevan lah ya. Ya. Sangat relevan. Masih. Dunia modern juga ya. Iya. Oke. Ini untuk karya yang ketiga Mas Fahri itu kan sudah mulai mencoba mengeksplor kayak gitu ya, dari yang 2 dimensi di kanvas gitu. Lalu sekarang membuat patung gitu ya. Alasannya kenapa Mas? Kok pengen bikin patung kayak gitu? Ini tantangan saya mencoba menantang kepada diri saya. Saya sadar bahwa sekarang dengan tidak bisa melihat ada 2 yang saya punya, yaitu rasa dan raga. Jadi rasa raga, rasa raga, rasakan saja, rasa itu silahkan rasa itu rasa. Enggak salah. Ya. Maka saya menggunakan rasa dan raga itu coba saya membuat wujud 3 dimensi. Pun demikian, karya 3 dimensi yang di sebelah saya ini pun juga terkait dengan karya 2 dimensi itu tadi. Nah, itu bisa bercerita, bisa saya ambil. Oke, ya. Nah, di samping Mas. Oh, Biarin. Jadi sendiri. Yuk. Oke. Nah, Mas Fahri ini kayaknya
nggak kelihatan itu loh apa? Betul. Rumahnya buta, nggak kelihatan orang itu. Ya. Nggak bisa ngelihat itu. Kayaknya normal itu. Nah, yang itu emang banyak orang curiga karena bola mata saya masih bisa bergerak, bisa karena yang benar kan salah mata, salah yang dari Pak bola mata, dan bola mata saya masih bergerak. Dan ketika saya pegang ini karena saya membiasakan. Nah, ini ya, jadi mengingat. Yaitu, nah, ini juga mempekakan rasa, mempekakan rasa. Karena saya tidak buta dari kecil, raba saya masih kurang apa. Nah, di dalam memang awalnya susah buat ini, tapi tidak ada yang susah ketika kita mampu melewati kesusahan demi kesusahan itu tanpa patah semangat. Jadi yang saya katakan tadi kan, kegagalan demi kegagalan tanpa patah semangat. Saya mencoba. Ini kalau tidak dimensi saya ini, kalau menurut saya ini udah. Nah, ini saya beri judul udah nafsu, bukan nafsu muda. Nafsu muda. Ya. Ini untuk untuk menggambarkan figur yang saya pilih. Tetapi di sini kenapa kuda ini ada 4 warna? Yang ini sebelah sini hitam, benar ya? Ini hitam ya? Ini merah, ini kuning, kepalanya putih. Ini menggambarkan 4 nafsu manusia. 4 nafsu manusia itu kalau tidak dikendalikan itu liar. Saya wujudkan dengan itu. Maka Kayak kuda liar gitu. iya. Yang hitam ini adalah nafsu awamah. Nafsu awamah itu positifnya adalah keteguhan hati, kesentosaan badan, kekuatan badan. Tetapi negatifnya dia malas. Dia maunya enak-enak saja, mau nyantai, yang penting makan, perut kenyang. Terus yang merah ini adalah ini merah ya. Ini adalah nafsu amarah. Amarah itu positifnya semangat, tegak, tetapi negatifnya adalah serakah, jahat, kejam. Pengen dengar dari ya orang saya bilang gitu ya. Gitu. Terus yang kuning ini adalah nafsu subi'ah. Nafsu subi'ah ini positifnya dia adalah buruk, jadi tidak patah semangat, niat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Tetapi negatifnya adalah dia adalah iri, dengki, yang jahil, mengkafir, dan yang adalah mengumbar nafsu birahi. Terus yang putih ini adalah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ini sifatnya positifnya adalah lurus, benar, suci. Tetapi negatifnya dia kalau dalam bahasa Jawa adalah lumuk ing pandang, malas bekerja. Tetapi yang putih ini menjadi pimpinan atau dia akan memimpin kembali kepada yang Maha Pencipta. Itu di karya lukisan saya yang 1.0 itu. Maka ketika nafsu yang selalu mengganggu putih ini harus dikendalikan. Maka nafsu putih ini harus kuat. Maka ini saya gambarkan ketika kuda ini lari yang satu kaki ke sana sampai lahir si kuda ini sampai tertekuk ke belakang ini. Ini demi menuntun yang lain. Ini kalau di dalam pewayangan ini adalah penerawan. Nafsu putih ini adalah semar, nafsu merah ini gareng, nafsu hitam ini bagong, nafsu kuning ini petruk. Nah, kalau di dalam Pandawa itu putih ini Sibila atau Puntadewa, merah ini Bima atau Werkudara, kuning ini Janaka atau Arjuna, hitam ini adalah kembar.
tempat itu keseimbangan. Nah, gitu. Jadi di sini ada satu pesan bahwa kita sebagai manusia itu harus mampu dan berusaha untuk mengendalikan nafsu supaya tidak liar nafsu itu dan menjadi hawa nafsu. Kalau sudah menjadi hawa nafsu, ya kacau. Jadi padahal kita kan dalam hidup ini supaya tidak terjadi kekacauan dan kegagalan, maka ada agama dari bahasa Sanskerta itu tidak, dhamma itu kacau dan supaya manusia hidupnya tidak berada di dalam kegagalan dan kekacauan. Jadi mas pesan ini makanya saya beri judul kuda nafsu, bukan nafsu kuda. Ya, kuda nafsu. Itu mas. Nanti ada yang apa namanya? Saya kira menarik sekali ya. Ternyata Mas Fahri ini tidak bisa melihat bentuk, tetapi ketika berkarya di apa namanya 3 dimensi, bentuk ini menjadi apa namanya? Ya ada kemiripan, Mas. Maksudnya apa namanya? Ternyata tidak kehilangan bentuk ya. Maksud saya kalau tidak melihat itu kan membuat bentuk itu agak kesulitan, barangkali ya. Ini menurut pengamatan saya agak kesulitan. Tapi Mas Fahri dengan apa namanya bikin kuda, ternyata memang juga apa namanya sebetulnya masih mengingat bentuk kuda itu. Saya kira itu ya. Ya. Itu keuntungan saya karena saya buta tidak sejak lahir dan saya pernah melihat kuda, maka dengan rasa dan raba itu saya coba mewujudkan dalam 3 dimensi dan saya sengaja membebaskan batasan-batasan yang ada. Apa bentuk proporsi itu saya gunakan. Jadi biarlah karya saya seperti itu. Jadi kalau saya dipaksa untuk membuat 3 dimensi kuda yang realis, satu saya nggak bisa dan saya nggak mau. Karena biarlah itu menjadi bagian dari perseni rupaan di Indonesia ya. Itu biarlah mengisi ruang-ruang, sela-sela ruang kosong yang ada. Jadi membebaskan diri. Dan sudah membebaskan diri dari keterbatasan yang ada. Ya, baik. Saya kira dengan penjelasan dari keempat karya yang 3 lukisan, yang pertama tentang kelahiran, kedua tentang kehidupan, dan ketiga adalah tentang kematian. Lalu yang keempat adalah kuda nafsu ya. Kuda nafsu, jadi bukan nafsu kuda. Ya, saya kira semua karya yang diciptakan itu bukan hanya sekedar apa namanya melampiaskan atau mengekspresikan kegundahan saja. Saya kira begitu ya Mas Fahri ya. Tapi memang betul-betul ini memiliki nilai tersendiri atau memiliki landasan yang jelas gitu ya, dari budaya atau dari nilai-nilai tradisi yang sudah ada gitu ya. Terutama ini dari Ki Hajar Dewantara ya, begitu Mas ya. Baik, saya kira untuk yang terakhir barangkali saya mohon Mas Fahri memberikan sedikit wejangan atau apa ya, motivasi lah bagi kawan-kawan yang disabilitas gitu ya. Oke, baik Mas, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kita itu mampu berbuat, mampu berkarya dengan
batasan kemampuan kita. Jadi jangan pernah patah semangat. Karena ini berarti putus asa itu tidak berbuat apa-apa. Maka bergeraklah dan berbuat sesuatu agar kita tidak akan pernah merasa gagal dan berputus asa. Karena kesuksesan itu adalah kemampuan kita untuk melewati kegagalan demi kegagalan tanpa patah semangat. Semangat ini adalah yang penting, dan semangat ini semoga bisa tertular di seluruh Kabupaten Sleman ini, dan dari ya khusus ini dan umumnya di DIY dan sebagainya Indonesia dan siapapun yang melihat. Dan harapan saya negara hadir nanti dari Pemda Sleman, Dinas Kebudayaan atau instansi yang terkait bisa mengenali siapa anak-anak yang perlu diberdayakan meskipun dalam keadaan difabel atau tidak, atau sama sekali tidak bisa sekolah. Tujuannya supaya orang-orang seperti saya dan yang lain berdaya, dan saya harap ada support dari pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara yang ada di Kabupaten Sleman khususnya ini untuk mampu mengoptimalkan diri dan memberdayakan diri. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, baik, dengan motivasi dari Mas Fahri ini, meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi, barangkali kawan-kawan seniman yang baik itu otodidak ataupun yang difabel, saya kira Mas Fahri memberikan semangat. Jangan patah semangat gitu ya. Kita terus berjuang meskipun umpamanya kita berharap bahwa ada pemerintah ikut membantu bagaimana seniman itu mendapatkan ruang yang semestinya, saya kira kan, supaya berdaya. Baik, saya kira itu dari kami di Tirta Kelapa Arspis dan KPPOC. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu dan sampai jumpa di lain kesempatan.